Hai Anover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supranatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini kami akan bercerita kisah klien kami, di mana mereka hidup berdampingan bersama jin, mulai dari diganggu, ditemenin, dibantu, sampai ditemenin karaoke, minum-minum, dan yang lain-lain. Karena jin tersebutlah klien kami disukai banyak sekali wanita. Dan ketika penanganan lapangan, jin tersebut dicari dan diincar oleh si hijau-hijau. Live on the spot ketika kami di lapangan. Gimana ceritanya? Stay tune. Kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Tersebutlah ada sebuah keluarga. Lin, kenapa Aileen nengok gue? Jadi begini, penanganan lapangan kali ini waktu itu hanya gue dan Jesslyn. Aileen waktu itu lagi berapa bulan, Lin? Berapa bulan? Sorry, maksudnya dia lagi bad flu banget gitu. Kesannya kayak enggak sih, isoman sih. Iya, isoman, walaupun nggak COVID kamu kan? Enggak, tapi kan takut nularin yang lain, jadi better aku isoman karena keluarga aku COVID. Jadi bukan berapa bulan ya, jadi masih ada harapan bagi yang mau deketin Aileen. Anyway, intinya Aileen nggak ikut penanganan lapangan, jadi di sini Aileen nanti akan berfungsi sebagai penonton. Gue dan Jesslyn cerita, Aileen tuh kayak nangkepin siapa tuh kak gini atau kok bisa gitu ya. Jadi ini bakal seru sih, oke? Aku pikir jadi pohon. Abrakadabra. Pohon. Nggak lucu banget asli jokes kita. Anyway, tersebutlah sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak perempuan. Ayahnya bernama Akwang, istrinya bernama Tante, anaknya bernama Mei Mei dan Fang Hua. Si ayah itu, si Akwang sekitar 60-an, Tante usia 60-an, Mei Mei 30 dan Fang Hua 35-an. Bentar, mau nanya dong, Fang Hua tuh yang mana? Yang kakaknya atau yang adiknya? Yang cicinya. Oh, yang cicinya. Yang adiknya yang adiknya yang Meme. Iya, yang kuah mie instan itu Mei Mei. Kenapa nggak Cece sama Meme aja deh, biar gampang. Enggak, Fang Hua sama Mei Mei. Fang Hua artinya bunga yang harum tuh. Keren kan, kakak udah research. Cuma itu doang sih yang research, nama lainnya nggak tahu. Kok kamu nggak nanya sih, Lin, kenapa dipanggilnya Akwang dan Tante bukan Akwang dan Amoy misalnya? Nggak penting juga sih. Aduh, sorry ya, the clients lagi. No, first ya, the clients juga. Gue berharap dia malah, kenapa itu Akwang dan Tante bukan Akwang dan namanya Amoy? Karena mereka nih orang Medan ya, Jess? Iya, mereka Chinese Medan. Mereka Chinese Medan yang terbiasa, Lin, manggil nama orang tuanya manggil nama. Even manggil nama pun ibunya itu kadang-kadang dipanggil nama nggak nengok. Kayak misalnya nih kamu manggil, "Oi, Moy," gitu, bukan mami gitu. "Moy," baru nengok kan? Nah, itu si anak-anak itu manggil bokapnya pakai Akwang, baru nengok. Manggil mamanya misalnya nama Amoy, nggak nengok. Tante baru nengok. Sumpah, Lin. Itulah itu keluarga. Tapi keluarga Medan banyak yang begitu ya. Banyak yang manggil nama orang tuanya. Pokoknya daerah PBB itu Pontianak, Bangka, Belitung, Chinese. Kamu sih Cina asli sih, beda, Lin. Yang lain KW. Itu menurut kamu loh ya. Itu anyway, lanjut dulu. Jadi Akwang, Tante, Mei Mei dan Fang Hua, mereka sudah pernah konsultasi beberapa kali secara tatap muka dengan Anomali di restoran Mutiara selama 2 kali. Yang ketiga itu yang lapangan, kebetulan Aileen gak ikut. Yang Mutiara restoran yang tatap muka, Aileen ikut. Lalu apa aja sih yang menjadi permintaan dan pertanyaan klien? Yang pertama, Mei Mei nanya, tolong konsultasi si Tante, which is nyokapnya sendiri ya. Lalu nanyain past life si Tante. Kakak jadi ngakak. Konsultasi si Meme lagi, susah banget aku dapet jodoh dan yang lain-lain. Dan pembersihan ruangan, ada jinnya. Jinnya yang waktu itu, Lin, yang di pokoknya Mutiara restoran kita tanganin kan. Yang cuman pakai kolor. Yap, kira-kira kamu yang masih ingat deskripsinya. Nah, untuk mengenai recap masalahnya apa sih keluarga ini, mungkin Aileen bisa refresh sedikit ceritain yang di Mutiara. Oh, kalau nggak salah yang di rumahnya itu sering didatengin orang pintar. Tapi memang ada salah satu sosok penguasa di rumah itu memang nggak bisa diusir. Terus mengenai segaris besar bokapnya tuh yang sifatnya gimana, si Mei Mei gimana, udah. Jadi papanya itu intinya menurut anak-anaknya ini punya masalah. Jadi papanya itu udah pernah kecelakaan. Dan menurut anak-anaknya kecelakaan ini adalah karena karma, karena hidup papanya itu polanya kurang baik lah di mata anak-anaknya. Jadi papanya itu suka
minum-minuman ketika malam, jadi pulangnya itu subuh ya. Ya. Habis itu juga ada beberapa teman-temannya juga katanya kurang baik. Nah, setelah itu juga setelah kejadian kejadian papanya kecelakaan. Kecelakaannya itu sebenarnya cukup fatal ya sebenarnya. Fatal sampai terguling kok mobilnya. Mobilnya terguling dan bagian depannya bahkan udah hancur. Cuman syukurnya dan untungnya papanya itu cuma patah kaki doang, dan itu pun bisa pulang sendiri ke rumah. Bukan, dia tidur sampai di rumah sakit, dia tidur, ngaco nggak? Bukannya dia pulang sendiri naik taksi? Nggak, ke rumah sakit dulu. Ke rumah sakit baru dia pulang. Oh bukan, pulang dulu naik taksi ya kalau nggak salah. Terus minta anaknya ini bawa ke rumah sakit. Anaknya udah marah-marah. Gitu ya? Iya. Ya pokoknya intinya first itu udah nggak mungkin sih lu gedebrak gitu kayak bisa. Tapi ya kayaknya begitu deh, bener. Lanjut. Iya, terus pas pulang anaknya marah-marah gitu katanya. Mana ngeliat papanya, buset, kakinya patah, ini habis kecelakaan, udah habisin banyak duit gitu kan. Nah tapi papanya menurut anak-anaknya sih belum kilaf. Nah makanya pengen minta bantuan kita untuk konsultasi. Akhirnya konsultasi kedua itu kita ketemu sama papanya. Jadi konsultasi pertama itu kita konsultasi sama anak-anaknya doang, Mei dan Fang Hua doang. Ya, nah konsultasi kedua ini mereka ajak ayahnya. Sebenarnya ayahnya baik kok. Kita bisa ngeliat ayahnya baik, hatinya juga sebenarnya baik. Cuman memang kadang kurang bijak dalam memilih pertemanan. Jadi kadang suka dimanfaatin sama teman-temannya juga. Karakternya seperti itu. Nah setelah udah selesai konsultasi mengenai papanya dan kita juga udah berbincang-bincang sama papanya, mereka sempat nanya mengenai rumah. Jadi dia kasih lihat foto-foto rumah itu. Nah di foto-foto rumah itu kita bilang, kok di sini ada sosok tinggi besar di ruang tengah ya kalau nggak salah, di ruang tengah. Nah abis itu papanya itu sama anaknya bilang kalau misalnya memang di situ ada penjaganya, emang itu penjaga rumahnya nggak bisa diusir. Udah banyak orang pintar datang, nggak bisa. 9 kali manggil kok. Iya. Ada 9 kali manggil orang pintar. Terus ngaku-ngaku si jinnya itu ngaku-ngaku Pak Haji. Pak Haji ya? Iya, dia bilang saya Pak Haji gitu. Iya, yang kayak gitulah intinya. Oh dia mau dipanggil Pak Haji karena katanya tuh dia udah umroh katanya. Terus udah gitu dia minta dikasih sarung sama ya begitulah pokoknya di depan tempat yang biasa dia mangkal gitu. Bau-bau guys. Anjing mengeong sih. Iya, kalau definisi anjing lagi. Jin tukang manipulasi, tukang tipu, tukang ngomong asal lah, ini jinnya kayak gini. Kami langsung merasakan he's not Pak Haji, orang dia jin kok gitu kan. Sebenarnya sempat kekonek kan pas kita konsultasi kedua itu. Yang di Mutiara. Terus kita doa diancam ada GR kan. Iya betul. Long story short, agak keterlaluan. Intinya kami doa di Mutiara Resto itu ada GR datang ke rumahnya terus kayak jaga. Jadi kayaknya Tuhan masih berkenan pada jin tersebut, nggak dimusnahkan. Tetapi ada GR datang untuk mengawasi, supervisi. Lo keluar jalur, sikat pakai sabit, istilahnya begitu. Oh aku ingat, yang si jinnya itu suka ngintipin mamanya ya, atau yang cewek-cewek di rumah tuh mandi. Ada trace itu, aku ingat. Itu detailnya nanti setelah ini, tapi iya itu salah satunya. Yang pas lagi kita di Mutiara, soalnya pas kita radar foto-fotonya kan ada kamar mandi, terus kita mencium kok ini ada jejak jin. Terus pas di trace energi memorinya, wah ini kita nanyakan ini ruangan siapa punya yang suka mandi di sini, cewek kalau nggak salah mamanya, seingat aku. Terus ternyata gini guys, energi jinnya pervert. Iya, iyanya kamu gitu amat. Soalnya aku keinget anak DA aja sih. Bau maksudnya? Kalian bertiga sih. Jadi Bau, Adam, terus Jidan gitu maksudnya. Bau Adam Aileen. Ya beda yang tampil di kamera, nggak mungkin gua lah. Ya kamu yang tampil di kamera. Kan anak dia ada Bau, Adam, Aileen tuh yang pervert. Kalian yang buaya. Enggak, kakak nggak buaya. Masuklah kami ke hari hanya, yaitu penanganan lapangan. Kegiatan kami tuh ada banyak, tapi kami akan coba cerita satu-satu. Yang pertama, begitu masuk, kami langsung disambut oleh Mei, Fang Hua, dan Tante. Si Akwang ada, tapi lagi bobo ciang di kamarnya gitu kan. Bobo ciangnya beneran ya, bukannya yang beneran, bukan bobo ciang tanda kutip, bukan. Di kamarnya. Nah, sedikit mengenai Tante ini, dia mungkin gaya Chinese PBB Alin ya. Ngomongnya tuh grammarnya berantakan. Dia Medan bukan PBB. Medan ya? Dia Medan. Sorry. Medan ngomongnya berantakan. Kita beberapa kali ketemu orang Medan ngomongnya tuh grammarnya berantakan. Konteksnya kayak itu ya si Ahwa punya anak kawin sama itu punyain. Gue pusing men.
Itu sering banget kayak gitu. Tapi lucu. Itu ya kasih itulah, kasih hidup lah, terus apa gitu. Grammarnya bingung gue asli. Gue aja nggak bisa niruin. Mamanya Beneran, talkative ya? Hah? Mamanya talkative. Lumayan. Ya lumayan. Udah talkative tapi grammarnya yang kakak sama Jesslyn nggak ngerti. Ya udah. Kayaknya hanya orang Medan yang ngerti deh. Iya, dan gitu. lebih sering ini sih Lin ngobrol pakai bahasa Medan sama anaknya. Jadi ada selipan-selipan bahasa apa sih, Medan atau atau Hokkien nggak tahu. Tapi kebawa ke kita, Lin. Kayak misalnya grammar kayak itu lu orang kasih anak punya siapa? Kakak nggak ngerti. Tapi bisa ada bahasa-bahasa kayak gitu. Lu orang kasih anak punya Siapa yang kawin? Oh itu si Meme punya paman kemarin baru dari Bali. Apa hubungannya baru balik dari Bali terus kawin? Bingung, pusing kakak. Ya beda generasi. Iya. Gapnya tuh jauh banget jadinya. Ya udahlah. Anyway. Lalu konsultasi si tante dulu nih, si Meme yang minta. Nah tante ini gimana sih perawakannya, sifatnya yang Jesslyn lihat? Silakan Jess. Jadi waktu itu pas kita baru pertama kali sampai di sana itu langsung ada tante posisinya, terus udah gitu ada Meme sama Fang Hua ya. Ya Meme sama Fang Hua. Nah kita bertiga tuh kita ngumpul dulu. Langsung lah dijelasin, iya saya tuh bingung katanya. Ini kata tante, saya tuh suka marah-marah. Kenapa ya gitu? Saya tuh bawaannya juga panas aja gitu. Kalau udah ngelihat si Akwang itu bawaannya tuh mau marah aja kayak gitu. Cara ngomongnya mirip-mirip kayak gitu lah ya. Nah terus udah gitu anaknya lah si Meme itu ngomongnya kayak gini, ya lu lagian ini mulu, lu uzonan mulu gitu, lu negatifan mulu kayak gitu. Kurang lebih cara ngomongnya kayak gitu. Si tante ngomong kayak bentar ada motor, kirain geluduk. Si tante bilangnya begini kayak, wah dia punya buat mah bikin wah marah mulu gitu. Iya. Kira-kira begitu. Iya kayak gitu adalah maksudnya suka bikin marah-marah. Ulahnya Akwang bikin gua marah mulu, tapi bilangnya kayak wah dia punya buat mah bikin wah marah mulu gitu. Iya. Dia punya buat. Oh itu beneran? Kayaknya bener. Dia punya perbuatan gitu. Ya. Lanjut, Yes. Dan ternyata memang bener. Jadi mamanya itu, which is tante, itu memang suka suuzonan jadi orang. Dan ketika lagi tidur gitu, pernah ya beberapa kali mimpi mengenai kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi memang sering banget didatengin sama kayak sosok orang gitu loh, Lin. Sosok orang gitu. Nah nanti mimpi yang belum terjadi itu kejadian, tapi kayak mungkin berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian gitu. Bobo demon. Iya. Exactly. Ya udah. Contoh ya, kakak kasih contoh ya. Si tante mimpi ini saudara yang dari Bali mau datang, ternyata datang beneran, Lin. Iya. Ya jeda waktu seminggu. Terus ada lagi kayak udah lama nggak ngabarin, ternyata si Ale datang beneran gitu kan. Itu contohnya tuh, Lin. Jadi kayak konteksnya sederhana. Bukan mimpi kayak besok ada gunung berapi meletus, enggak. Tapi kayak konteksnya orang udah lama nggak datang, dia datang terus curigaan misalnya si Akwang pergi sama temennya gini-gini dan beneran pergi sama cewek siapa gitu, itu beneran. Tapi masalahnya kan nggak setiap kali akurat. Lanjut, Jess. Terus selain itu sebenarnya yang ngebuat tante ini bisa sampai didompleng sampai segitunya itu gara-gara beliau sangat takut hidup dalam kemiskinan. Jadi mau berapa uang yang ada di depan mata itu nggak pernah cukup. Dia selalu mintanya lebih. Padahal sebelum kami itu sebenarnya dia udah pernah ke beberapa orang-orang pintar, dan orang-orang pintar juga ngomongnya enggak, tenang aja, Ii itu bakalan bagus lah gitu hokinya gitu sampai akhir hayat gitu. Jadi nggak usah khawatir, kalaupun bukan yang berkelebihan tapi akan selalu ada kayak gitu. Dan ternyata bener yang aku ngomong, yang aku juga pas nerawang si Ii itu kayak gitu juga sama. Kayak enggak Ii itu jangan takut. Udah kok Ii sih jadinya. Ya Ii itu dalam bahasa Chinese tuh sama dengan tante ya guys. Mau Ii apa tante nih jadinya? Tante aja. Tante aja ya. Ya tante aja. Balik ke tante lagi. Nah, jadi tante tuh gak usah khawatir. Aku bilang kan aku juga lihatnya sama kayak begitu. Kayak gitu. Mengenai mimpi teman-teman, iya bener, Lin, ada demonnya. Karena
kakak sama Jesslyn ngeliat itu demon. Bahayanya gini, si tante bilang kok ke kakak sama Jesslyn, dia tuh sangat, bukan bilang sih, menunjukkan gesturnya bahwa dia sangat percaya dengan mimpinya. Yang bahaya kan adalah misalnya dia mimpi suaminya si Akwang misalnya pergi sama cewek lain. Tapi kalau nggak pergi sama cewek lain gimana? Jadi fitnah kan. Nah itu tuh demonnya udah kerja di situ. Di build up dulu sama demonnya supaya beberapa mimpi tuh konsisten dan terbukti. Demonnya kurus ya? Nggak tahu, kakak udah nggak inget. Kita waktu itu nggak mau urusan sama demonnya karena doa aja. Capek lah bantai-bantain terus. Jinnya lebih menarik ceritanya. Iya, lebih suka sama Jin. Yang si Pervi. Iya, long story short itu tantenya nggak bisa diomongin sampai akhir masih percaya dengan mimpi. Anaknya sampai udah bohwat gitu. Oh iya, Lin, Jess, mamanya itu alias si tante, yang ini Fang Hua yang ngomong, telinganya salah satunya itu udah nggak operasional, maksudnya kayak udah nggak bisa denger. Tapi kalau orang bisik-bisik dia denger. Luar biasa. Itu luar biasa. Dan kakak sama Jesslyn buktiin. Kita ngomong kencang gitu ya. Tante begini gitu kan. Dia nggak denger. Gitu. Tapi begitu kakak ngegosip mau Fang Hua sama si siapa? Mei. Misalnya Fang Hua sama mama juga makanan itu. Ntar juga dia makan lagi. Tiba-tiba dia nyaut, enggak, gua gak makan kacang. Kok bisa denger sih Fang Hua? Jadi kalau yang bisik-bisik itu memang udah pasti denger gitu. Itu juga kakak juga bingung sih. Fang Hua yang cerita bisik-bisik bisa denger, tapi ngomong normal gak denger. Aduh garut man sama orang-orang gitu. Itu kayaknya sensitif terhadap ejekan. Lucu banget. Dipanggil nama nggak nengok, dipanggil tante baru nengok, tapi bisik-bisik denger. Luar biasa. Ada orang-orang sebenarnya yang dipanggil nama nengok tuh yang cowok tahu, yang si Akwang. Iya, itu bukan nama aslinya sih, Akwang gitu. Sebenarnya nama aslinya lebih lucu sih, cuma ya udahlah. Speaking ngebuat itu ya, kayaknya beberapa Medan itu kalau ngomong C-nya hilang atau gimana? Kak jadi hilang misalnya. Alek. Iya. Terus kayak apa MacBook jadi gimana? MacBook. Jadi dulu teman-teman kuliah aku banyak yang Medan kan. Sebenarnya bukan yang ngejek mereka apa gimana, tapi lucu mereka. Lucu ngomongnya MacBook. Terus aku kayak what? Iya. Kamu tahu Jet Set nggak? Itu loh snack Jet Set yang tahu. Itu kalau ada teman kakak Medan ngomongnya gini, Jetet. Bener. I mean ini hanyalah dialek ya. I mean ini bukan mendiskreditkan, cuma unik aja gitu loh, unik gitu loh. Kalau ngomong terus apa lagi? Pokoknya kak tuh nggak dibaca, kak. Jelek, alek, apa lagi? Bokek, apa lagi? Kecuali kaknya di depan, kepo itu dibaca gitu. Pokoknya gitu. Whatever, lanjut. Ntar kita dimarahin lagi sama Novers kayak kebanyakan bercandanya, oke. Nah lanjut ke Past Life Tante. Past Life Tante sebenarnya biasanya Aileen, tapi karena Aileen nggak ada, jadi Jesslyn yang ngelihat. Kamu cerita deh Past Life-nya. Iya, jadi aku ngeliat tuh dia posisinya adalah seorang putri bangsawan. Yang ini loh Lin, yang kalau di China, ini posisinya di China ya guys ya. Itu dibawa-bawa sama orang. Ada kayak naik yang kayak modelan kayak begini, terus yang kayak kotak gitu loh. Terus udah gitu dibawa-bawa sama orang banyak. Itu apa sih Lin namanya? Ya kayak kereta, tapi bukan kereta. Itu yang kamu lihat pakai orang, bukan pakai kuda. Orang. Not even roda. Not even kuda, pakai orang dibawa-bawa gitu. Makanya aku curiga ini kayaknya ada hubungan sama raja deket banget deh gitu. Entah itu permaisuri, entah itu anaknya gitu lah ya. Nah, long story short, di situ aku lihat beliau tuh pakai pakaian yang merah beserta dengan aksesoris gitu ya di rambut ya, pernak-pernik kayak warnanya tuh emas. Terus ya guys, ini yang bikin salfok. Ini tuh salfok banget ya. Jadi pas lagi kayak goyang-goyang gitu ya kan, di bawah-bawah itu kan goyang-goyang kan. Dia masih bisa pakai lipstick dengan cantiknya gitu. Jadi langsung begini-begini tapi tapi bisa rapih Lin. Jadinya pas dia keluar gitu kan, badai gitu, jadinya cantik gitu. Dan ternyata katanya relate sama saya katanya. Saya memang itu di atas di kamar ya. Lu lihat dah katanya. Itu gua punya lipstick banyak warna. Katanya lu mau pilih mulai dari mana? Salem, gua ada. Warna nude, gua ada. Warna merah, gua ada. Warna pink, banyak. Lu lihat ntar lu di atas itu logatnya gitu. Asli itu banget. Iya, aku mencoba interpretasi. Beneran, ternyata dia emang anaknya pun ngakuin, iya, mami lipstiknya banyak.
Iya bener. Warnanya aneh-aneh, Lin. Banyak warnanya. Salem, biru lah. I have no idea. Iya, banyak. Serius banyak. Gila. Ya itu ternyata relate. Oh ya gitu. Terus ditanya kan karena mungkin si tante ini ya bukan mungkin sih, emang actually emang kenyataan. Tante ini kan memang suka banget sama yang namanya uang kan. Jadi dia nanyanya gini, gua kaya nggak di situ? Terus udah gitu, Mak, tadi kan udah dibilang, kata anaknya gitu, Mak, tadi kan udah dibilang, lu tuh hidupnya bangsawan gitu. Udah, katanya udah terima aja gitu. Kata anaknya. Masih nanya past life loh, kayak gua kaya nggak di situ? Iya. Kenapa? Si Meme yang ngomong. Meme apa siapa ya? Meme. Iya, Meme. Paling Meme. aktif Meme. Iya, Meme. Bang Hua Meme. lebih diem. Memorinya soalnya dia. Iya bener. Udah Mak gitu. Iya bener Iya, diginiinnya iya, sama soalnya posisinya tuh ini si tante, sebelahnya tuh langsung Meme gitu. Fang Hua tuh agak di sini. Setelah mengenai masalah lipstick melipstick, kami akhirnya mulai pembersihan ruangan karena udah ngobrol ngalor ngidul ngablu setengah jam 1 jam lah ya Jess. Daripada nggak kerja ke ruangan, akhirnya kami mengelilingin ruangan itu kan. Baru naik tangga itu kita ke tempat sembayangan kan. Mereka Buddhism atau Konghucu sih? Kayaknya Buddhis deh. Kayaknya ya, soalnya ada Kuan Kami Im. lupa nanya sih, tapi ada altar sembayang yang intinya ada patung Kuan Kong, Dewi Kuan Im dan yang lain-lain. Seperti biasa Lin, kita ditanya kayak, ini ada isinya nggak? Maksudnya kotor nggak atau ada negatifnya nggak? Pas kakak ini yang mengejutkan, pas kakak ngeradar semua bersih, sekilas bersih. Tahu-tahu di yang patung Dewi Kuan Im ya ada energi nggak enak. Kakak sama Jesslyn bingung, ini makhluk, demon, tapi kayaknya energi yang kamu ngeliat di balik energi ada putih atau putih di bungkus hitam. Coba. Jadi gini, aku ngelihatnya tuh posisinya tuh patung kan, Len kan, patung Dewi Kuan Im kan, ngelihatnya cerah gitu mukanya dia ya, tapi di bagian luarnya itu ketutup sama kabut hitam. Nah, udah gitu abis ketutup sama kabut hitam, mungkin karena sering juga doa di situ, ketutup lagi sama kabut putih, jadi kayak sandwich gitu. Jadi putih hitam putih. Oreo dong. Oh iya ya, Oreo ya. Oreo kan hitam putih hitam. Udah jangan ngomongin makanan, ntar lapar kamu. Lanjut. Mau kue stroberi tadi. Tuh kan, ayo lanjut. Akhirnya coba diradar kan. Wah, ini kayaknya pas lagi berdoa yang aku dapat ya visionnya ya. Si Akwang itu dia mungkin ada masalah pribadi ya, masalah bisnisnya dia gitu. Jadi kebawa pas doa sampai situ. Masalah hutang. Walaupun Akwang tuh nggak bermaksud berdoanya masalah utang, Lin, tapi kayak energi vibe negatifnya itu yang ngebuat jadi ngebawa gitu loh. Sebagai contoh begini Anovers, misalnya seharusnya doa yang proper menurut kami anomali adalah memohon pada Tuhan, ya Tuhan bantulah supaya kami bisa menjalani masa-masa menunggu utang ini, dan ketuklah hatinya, pikirannya orang tersebut supaya mau membayar hutang gitu loh. Seharusnya yang lebih proper seperti itu. Nah kayaknya dia Lin tipe yang doa entah pakai Nio, ada kesel kayak entah dewa entah apa, mungkin in this case Dewi Kuan Im ya, tapi intinya ya dewa tolong tuh si siapa ya, kita cari kambing hitam siapa ya, Ale udah bosen. Oh tapi waktu itu ya dia sebenarnya tuh padahal doanya bukan ke Dewi Kuan Im loh, doanya tuh dewa yang tuan tanah yang ada di bawah. Oh iya juga ya, tapi entah ke bawah vibrasinya. Anaknya bilang si Meme di depan Dewi Kuan Im itu patungnya yang lantai 2, dia juga sering doa Akwang. Ya, nah doanya tuh di visionnya tuh kayak ya dewa tolonglah supaya itu bayar utang lah, ya gue udah susah nih duitnya. kayak gitu bener. Kayak kalau enggak tampol lah atau kasih pelajaran lah buat itu ya, tolong ya dewa kayak gitu. Nah itu aja kakak ngomong gitu energinya masih netral, masih kesel. Itu mungkin dibarengi kayak kalau itu lu kena karma lu kayak gini, ada energi kayak gitu tuh ada. Cuman mungkin gak disebutkan secara verbal, tapi mungkin kekesalan ada. Ingat gitu. Galin yang kita di Jelambar sini penanganan lapangan, baru masuk kamar udah ada 2 Grim Reaper hitam. Yang cewek itu anaknya kan bilang kan, memang mama kalau berdoa tipe yang nyumpain. Iya. Nyumpain ke siapa sih? Akyang ya, gue doain lu kena karma lu ya, lu jahat sama anak gue lu gitu. Si Amo ya, gue sebut nama depannya A semua gitu. Jangan Aileen aja sih. Aseng. Si Aileen ya gitu ya, udah gue kasih tahu suruh jadi pengejaga kue tiaw, udah malah jadi YouTuber ya. Jaga kue tiaw. Kue tiaw. Iya. Kan kakak lagi bercanda, Lin.
Kenapa emang? Kenapa amat? Bisa aja lo your mom doa kayak ya Dewa Island tuh ya udah bukan nerusin bisnis bokap jaga kue tiaw nerusin kue tiaw ini. Buset. Kue tiaw. Itu kue tiaw enak sih, kue tiaw Medan enak banget. Lanjut. Lalu ruangan berikutnya adalah ruangannya Mei Mei. Nah ini bagian bersihin lantai 2 dulu ya. Iya, kita lantai bersihin. 1 terakhir. Betul. Karena si jinnya itu gede banget, dia di lantai 2 dan lantai 1. Dia kayak menjulang tinggi gitu loh, Lin. Nembus gitu, guys. Nah, begitu kami sampai ke tempat Mei, wah ini agak parah. Ini giliran gue yang cerita. Jadi gini, Lin, begitu kakak sampai ke tempat Mei, energi yang langsung dirasain adalah kubu kiri pada ngumpul, punggung kakak sakit. I was like, apa gue yang sakit? Tapi kayaknya itu cerminan kayak kakak pinjem embed rasanya Mei. Dan ternyata begitu kakak nanya sama Mei, punggung Mei sering sakit ya. Mei bilang iya sakit banget di sini. Itu tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara depressed. Mei orangnya depresi cukup agak parah. Dan itu narik kubu kiri. Dan dengan Mei yang nggak jaga makanan, which is nanti gue cerita lebih lanjut, diperparah dengan ininya dibikin tambah sakit. Sering kan kasus anomali di mana demandnya ngotak-ngatik rasa sakit klien supaya pertahanan fisiknya lemah, dan kalau pertahanan fisiknya udah lemah, pertahanan mental lemah, dan kalau pertahanan mental lemah udah jebol. Connect nih sama demandnya nih, demandnya nggak suka banget. Really? Biarin aja banyak kelompoknya, bukan urusan kita juga. Kebayang. Nah, akhirnya Jam bilang ini satu kubu sama yang mimpi mamanya lagi. Satu kubu memang. Ya kan. Hitam sih yang aku lihat. waktu itu kakak sama Jesslyn gak banyak kan teman-teman sama Demon sih pas di sana. Kita lebih ke jinnya. Dan lebih menguatkan maksudnya pribadi masing-masing sih. Jadi untuk ke mamanya kayak gitu. Soalnya Demonnya punya hak, Lin. Kita nggak bisa menghajar Demon yang menggoda orang. Mereka punya hak kok. Si Mei hampir sebut nama asli. Si Mei aja juga dia memilih merenung di kamar. Dari sekian banyak spot tuh ya, kenapa nggak kamar mandi, kenapa nggak ruang baca, ruang makan? Kamarnya Mei itu paling parah energinya. Dan Mei ngakuin, iya sih. Tapi, Kobil, bukannya kalau orang merenung selalu di kamar? Fang Hua bilang, enggak, gue ngerenung kadang di mobil, di meja makan gitu. Iya, benar-benar. Jadi si Mei emang kasihan sih. Dan sebelahnya itu kamar emaknya langsung. Iya. Sambung, Lin. Kamarnya udah lah ya itu Demon bolak-balik lah ya. Masih seputar Mei. Di balik semua itu kami udah bilang Mei itu harus berdoa gini untuk ngatasin depresinya. Mei sebenarnya pertanyaan utama ke kakak sama Jesslyn tuh, gimana sih spiritualitas yang tinggi? Anjay. Klien nanya kayak begitu, itu kan kayak konsultasi level absolut tertinggi gitu loh. Biasa klien kita nanya kayak, ada gangguan gak? Arwah almarhum gimana? Gue ditempelin gak? Kesehatan gue gimana gitu kan. Ini langsung Mei nanya, spiritualitas aku gimana, kayak aku gimana mencapai spiritualitas tinggi. Spiritualitas tinggi itu apa sih? Wah buset, berat sih, Lin. Akhirnya kakak sama Jesslyn narahin, gini deh kita ngobrol lagi ke meja makan bawah. Jadi lantai 2 tuh gak banyak yang ditanganin. Habis itu kita ngobrol. Nah pas ngobrol di meja makan bawah inilah gua guys baru pertama kali ngedetect racun orang yang spesifik banget. Tahu gak, Lin? Kakak ngelihat kan kita biasa malaikat tubuh kan. Kakak ngeradar gini, kakak ngelihat kuah agak merah-merah, terus agak ada kaldunya. Itu kuah mie instan, Lin. Oh. Ketika kakak bilang, Mei, you gak boleh kuah mie instan. Ternyata dia suka makan kuah mie instan, misalnya kayak mie instan cup ya. Gue gak boleh sebut nama. Ada kan yang cup mie instan kan. Dia tuh buang mie-nya, cuma bumbunya doang supaya buat kuah, supaya gak seret. Nasi, ayam apa terus buat kuah seret. Anjir. Dia suka banget itu. Itu racun terburuknya si Mei. Dia suka itu. Dan kakak bisa gak sengaja ngeliat itu. Berarti itu kan instan semua ya. Itu micin semua itu. Itu kuah rasa micin itu. Iya. Nah dia suka banget. Nah, itu terus gak boleh hal-hal yang kayak sweets, manis. Dia suka banget boba. Teman-teman, boba itu jelek ya. Gak ada yang bilang boba itu bagus. Boba itu enak. Tapi dari kami bertiga yang paling sering konsumsi boba ini. enggak juga sih. Aku milk tea sih, bobanya enggak sih. Ini seriusan aku Mishwe juga bobanya juga gue pesen yang non boba kan. Tapi gulanya gue mau. Gulanya enak sama. Gula gak bagus ya adik-adik. Enak.
Ya emang enak, siapa yang Mood bilang gula booster. nggak enak. Sweets nggak boleh, dingin si Meme juga suka banget dingin. Nah kacang, ini kacang lucu banget. Emaknya itu suka banget kacang telur. Anyway, semuanya itu Bener. Maya kan suka makan kacang telur itu kan. Jadi even pas kita bilang iya itu racun gitu kan, itu dia langsung ngambil di dapurnya terus dia makan gitu. Jadi kayak, "Mak, itu racun, Mak." Gitu digituin sama anaknya kan yang Meme kan. Terus udah gitu dia bilang, "Hah?" Gitu. "Hah? Udah dibuka lah gitu, tanggung." dia suka banget ngemil. Tapi waktu itu dibuka bukan kacang, Jess. Dia buka kayak segini nih, Lin. Nggak tahu snack dari China deh kayaknya. Isinya kuning telur. Iya. Kayak kamu bayangin kayak ini, kayak biskuit Oreo tapi yang agak lonjong. Tapi itu terbuat dari kuning telur. Isinya kuning telur semua. I was like, gila itu snack apa? Bahasanya bahasa Chinese semua. Pengen tahu sih. Udah dibilang tadi, "Mak, ini racunnya telur ya." Ya, tapi itu bukannya kalau buat makan doang. Kalau ngemil nggak apa-apa. Ada logika kayak gitu. Itu pintar, level dewa justru. Kita harus berguru sama orang kayak begitu. Kan di episode sebelumnya kan kakak bilang kan, kalau sama orang tua tuh logika mereka kreatif Luar banget. biasa. Iya, itu kreatif sih. Iya kan, maknya bilang kayak, "Lah tapi kan kalau makan, kalau ngemil kan nggak apa-apa." Gua sampai speechless kan. Orang tua dimaklumin lah ya, gitu kan. Memang lucu sih, emang lucu banget sih. Nah, gara-gara si Meme itu konsumsi kuah mie instan, sweets, dingin, kacang, problem dia menstruasi, Lin. Menstruasi dia tiap bulan dia harus minum painkiller. Oh, itu sering dialami perempuan sih. Aku Tapi juga kakak pernah sempat nanya kayak, "Wait, siapa? Meme, do you consume kayak obat-obatan?" Kakak sih ngelihatnya bentuknya kayak Panadol gitu. Ternyata dibilang Panadol iya, painkiller iya, tiap kali menstruasi. And that's not healthy. Dia sering banget minum paracetamol. Dan itu nggak bagus buat rahimnya juga, buat terus sering mimisan. Si Meme sering mimisan. Kakak ngeliat vision kayak dia mimisan, dan dia bilang mimisan suka sakit-sakitan, dan tulang belakang yang kakak bilang tadi. Tulang belakangnya dia tuh parah bang, bukan parah maksudnya itu letak dijebol pertahanan sama Demon tuh di situ. Nah begini, Lin, Meme tanya spiritualitas yang dikasih abstrak alam ke kakak sama Jesslyn. Dia harus sehat fisik dulu. Itu kan makanan. Exactly. Nggak tahu kenapa kayak Riz, kakak, alam dan semua kebukanan tuh nggak menyarankan dia untuk menempuh spiritualitas dulu. Tuh. Harus health dulu. Karena badan dia umur 30. Dia nggak obes. Tapi kita ngelihat ada something wrong dengan badannya. Jadi buat teman-teman di sana juga, please jaga makan deh. Dengan jaga makan belum tentu kita menjadi yang paling sehat, tapi setidaknya tidak jadi yang paling sakit. Intinya begitu. I think supaya biar dia lebih konsen sih. Kalau misalnya badan sakit-sakitan kan kita nggak bisa konsen, nggak bisa maksimal dalam melakukan apapun. Di luar itu dia nerusin bisnis bapaknya loh. Di luar itu juga dia nyari jodoh. Jadi udah nerusin bisnis bapaknya, nyari jodoh, pengen spiritualitas. Tiga-tiga ini belum tentu bisa susah. jalan bareng sih. Oh, yang keempat, dia kondisinya weak, sakit badannya. Akhirnya kubu kanan ngasih istilahnya abstrak ke kakak dan Jesslyn, ini dulu nih, yang sehat dulu, baru lu mikirin jodoh, terusin usaha bapaknya dan spiritualitas. Dia maunya banyak memang, tapi ya gimana? Iya. Ada lagi nggak yang mau kamu tambahin? Iya, ada Mei-Mei. lagi tentang jodoh. Jadi Mei-Mei berserta dengan tante itu menanyakan sama kami ya, "Jesslyn, liatin dong jodoh gue," gitu kata Mei-Mei. Ih, persis banget sih kamu, Jess. terus udah gitu pas aku lihat kok gelap gitu, maksudnya belum ada gitu. Tapi terus udah gitu, "Ya, gue gak ada jodohnya," gitu. Terus udah gitu aku bilang, "Bukan gitu Meme," gitu, "bukan gitu. Kayaknya memang lebih disuruh untuk jaga makan plus perbaiki diri dulu." Jadi dari alam tuh gitu, Lin. Dia better perbaiki diri dia dulu, nanti dia udah stabil, baru jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Dan itu kedua kali kan mereka kan udah sering manggil orang pintar kan. Bener, mamanya juga bilang, "Iya, bener, orang pintar yang lain juga ngomong kayak begitu."
nanti jodoh akan datang sendiri. Udahlah, nggak usah dipaksakan lah, kata mamanya gitu. Soalnya si Mei Mei itu kayak sebenarnya dia pengen jodoh itu bukan karena itu loh Lin, bukan karena pengen gimana ya, kayak ada unsur kayak aduh gua keluarga harus ada yang nerusin gitu. Nggak bener-bener pengen. Orang nyari jodoh karena cinta sama karena kewajiban dari keluarga tuh mixed up loh. Ada kan orang-orang kayak gitu. Nah si Mei Mei ini agak-agak mixed up. Udah gitu kurang propernya adalah dia pengennya begitu kenal ketemu nyari yang serius. Nggak bisa zaman sekarang. Dia bahkan sudah melalui CMB juga, Coffee Meets Bagel, website apa sih, website dating ya. Yang kalau kata inner circle kita itu salah satu yang cukup bonafit karena orang-orangnya nggak sembarangan. Even my cousin juga pakai itu, Coffee Meets Bagel. Iya. Kamu nggak mau nyobalin? Enggak, buat apa? Jodoh di tangan Tuhan kan, bukan di tangan Coffee Bagel itu. Coffee Bagel, Coffee Tapi Meets kalau Bagel. Tuhan memberikannya lewat Coffee Meets Bagel itu Nggak gimana? mungkin, bullshit lah. Bisa aja tau, ada bisa yang nikah aja. Ada yang nikah dari Tinder, Lin. Itu kan mereka, bukan gua. Disuruh kerja dulu, udah ayo lanjut. Ya udah, nanti Suatu hari ya kalau kamu nikah sama dari website gitu, kakak bilang itu kan kamu bukan CMB. Gue menunggu hari itu. Kalau nggak terjadi? Hah? Kalau nggak terjadi, kamu jomblo dong. Nggak juga kan, jodoh banyak nanti. Tuhan ada jalannya lah. Bow nggak diterima. Siapa lagi? A, B, C nggak diterima. Kerja dulu. Ya udah, spill deh nomor Aileen yang berikutnya deh. Bentar, 0856 Nyawa melayang nggak abis ini. 1. Yang berikutnya 3. Nggak bercanda. itu salah sih, itu salah. Krik gitu. 1. Ya gue sama Jesslyn nggak bisa. Oh ya, decline semuanya. Kami sebenarnya Anomali bilang dengan jelas loh di service Anomali, kami tidak bisa membuka mata batin, mencari orang hilang, menentukan jodoh tuh kami nggak bisa. Nggak bisa itu. There is no such thing as kami melihat orang ini jodohnya ada atau enggak. Bagi kami prinsip kami masih sama. Jodoh dibantu dipertemukan oleh alam itu iya. Tapi yang namanya jodoh bukan di tangan Tuhan. Kawin, nikah itu murni free will human. Nggak ada istilah kayak kawin nikah itu di tangan Tuhan. Nggak ada istilah gitu ya, tolong Anovers. Jadi misalnya nih, Anovers ketemu sama cowok, terus ya terserah lah ya, misalnya Anovers yang cowok ketemu sama cewek, Anovers yang cewek ketemu sama cowok gitu misalnya. Terus menjalin hubungan dan merasa cocok. Tapi karena satu dan lain hal, misalnya gara-gara orang tua nggak setuju, terus jadi batal nikah gitu. Yang sebenarnya harusnya dia adalah jodoh. Ya itu sebenarnya free will juga, dan karena lingkungan juga, dan ya banyak plus faktornya gitu lah. I mean kalau memang andai kata jodoh yang pernikahan itu benar-benar ditentukan oleh Tuhan, Lin, kamu bisa nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi jalan tiba-tiba ketarik terus tiba-tiba ciuman sama cowok gitu kan, di tangan Tuhan. Iya, aku pernah nonton film yang kayak gitu. Iya, itu aneh banget sih, tapi film di mana? China. Ya makanya itu hanya seputar film kan, makanya itu hanya sebuah film. Tapi seru filmnya. Kamu mau digituin? Nggak juga sih, karena itu film action, ada romance, ya udah. Kami memang nggak bisa melihat jodoh teman-teman itu gimana, tapi biasanya kami bisa menerawang tingkat kecocokan teman-teman sama pasangan, kayak gitu sih. Contoh misalnya, contoh kalau klien ngasih foto ini loh cewek atau cowok gue, kami coba analisa energinya. Ini orangnya begini nggak gitu. Dari situ kami bisa ngasih heads up warning kayak, if you want to spend your life with her atau him, ya ini resikonya, ini plus minusnya, seperti itu. Lebih ke arah energi sih guys, cocok atau enggaknya gitu. Kadang ada yang sama-sama kuat. Kayaknya sama-sama kuat doesn't work sih. Kalau satu kuat, satu harus ngalah. Atau sebaliknya satu yang ngalah, satu harus kuat. Gitu. Setuju. Kemarin ketemu ini kan, Lin, klien yang dominan sama dominan ya, makanya lo bilang kan bisa pisah gitu karena banyak. Iya. Klien kita banyak sih. Dominan. Makanya di hubungan rumah tangganya, even udah nikah sekalipun juga ada masalah. Yang mana yang dokter nih? Hah? Beda. Ya, banyak. Banyak sih, banyak. Sedikit intermezzo, ada klien kami juga seorang dokter. Dia klien lama sekali dan setia. Intinya kami kurang setuju dengan pasangannya. Tetapi biar gimana pun kan
orang punya free will. Dia tetap menikah. Ya alhasil memang rumah tangganya guncang banget sih sekarang, badai banget. Dan tanpa bermaksud pinpoint, memang si pasangan klien itu, dokter teman kami ini laki, istrinya tersebut yang mohon maaf memang masalah dari dia gitu loh. Kami sudah berkata, bahkan jarang-jarang HB-nya si dokter tersebut ikut campur ketika kita fit call ya, Lin ya. HB tersebut interfere, jangan gitu. Jarang loh HB seperti itu. Ini sampai jelas gitu dan ternyata alhasil. Ya tapi kita semua bisa membuat kesalahan gitulah. Lanjut kita ke menu utama, yaitu Jin. Nah Jinnya nih menarik sih. Jadi begitu gue dan Jesslyn datang ke sana, Jinnya tuh udah di under pengawasan Grim Reaper. Jinnya tuh di sisi tangga sini, Grim Reaper di sisi sini. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Feeling aku lawak ini Jin. Emang lawak banget. Emang lawak. Lawaknya di mana teman-teman? Pertama, Jin ini seperti judul gue tadi, dia membantu, hidup berdampingan, mengganggu. Jadi mengganggunya contohnya seperti ini. Mohon maaf ya, kemaluan si Om Akwang ditarik-tarik, Lin. Iya. Iya. Ditarik-tarik itu pas lagi tidur kayak kaget setengah mati. Terus dimaki-maki, pelar gue lu tarik-tarik anjing gue gini. Anjing. Bener. Apa sih tujuan dia narik-narik apa sih? Iseng doang. Iseng. Tapi receh banget. Isengnya tuh bukan ngejahatin. Terus selimutnya si tante ditarik kadang-kadang. Sebenarnya gangguannya udah nggak boleh sih, tapi niatnya tuh niat iseng. Dia kayak pengen, ya tau lah gitulah. Lucu sih dia. Pengen dinotis. Masih bagus. Dia udah dinotis. Si Akwang dan tante udah tahu Jinnya itu kan udah tahu dari berapa 10 tahun 15 tahun udah terakhir. tahu lama mereka. Tapi kayak Jin itu memang seneng pengen hidup berdampingan aja, pengen dianggap gitu loh. Itu Jin yang ini guys, Jin yang tadi yang di awal maunya dipanggil Pak Haji. Iya. Iya. Dan Agak. itu kan ganggu kan. Kalau nemenin Lin, si Jinnya ini nemenin Akwang karaokean, minuman keras. Bener. Caranya begini. Akwang itu sebenarnya dibilang ganteng biasa, dibilang jelek juga enggak ya, Jess ya. Dia umurnya 60-an kan. Tapi masih kelihatan Kelihatan ya. muda, tingginya 172 173, which is average lah. Iya. Para pria gitu. Chinese sudah tua gitu. Agak gaul memang, tapi bukan yang gimana banget, enggak yang stand out. Lucunya Lin, tiap kali kalau minum-minum bersama kawan-kawannya atau ke Di karaoke rumahnya? ke bar, enggak. Oh, ke bar. Jadi dia By ngikut the way, juga. istrinya nggak tahu loh. Ini bahaya nih kalau dia tonton. Iya. Kan biasa meme apa siapa gitu yang Ya, suka memang nonton. kasih tahu kan. Nggak, tadi kakak udah WhatsApp kayak, Mei, nyokap nonton Anomali nggak? Enggak. Oh ya udah. Oh ya udah, beneran. Iya. Ya udah. Gitu. Anyway, si Akwang ini Lin, dia kalau lagi kemana-mana minum itu atau ke karaoke ke bar, dia selalu disukain cewek-cewek. Iya, ini lucu banget. Jadi ada Alek lah, Ahyang lah, Steve lah, inilah Jeffrey lah atau gimana gitu. Itu kan cowok. Iya. Cowok-cowok temennya dia nggak disamperin cewek-cewek. Padahal dia bilang, gue bingung ya, temen gue. Nah kalau si Akwang ngomongnya lebih Indonesia, gue bingung temen gue banyak yang keren, lebih apa Kang tahu apa sih istilahnya, pokoknya Ya, lebih banyak duit dari gua gitu. Yang disamperin gua. Kamu tahu ulah jin ya? Jinnya tuh kayak ibaratnya pakai Sirup. jinnya tahu nih, tapi dia nggak marah. Dia nggak marah. Dia pakai sirup ke cewek-cewek situ supaya tertarik sama si Akwang. Jadi tau nggak gimana caranya dengan cara jinnya? Jinnya tau nggak gimana? Dia dengan cara menoel pantat wanita-wanita yang ada di sana. Anjing. Di toilet tuh bukan arti harafiah toel kayak cewek tip apa gitu, kayak di toel tanda kutip mungkin pakai energi si ceweknya jadi ngeliatin si Akwang. Iya. Berkali-kali konsisten Akwang dikejar-kejar cewek sampai bingung anaknya. Lu kenapa sih Kwang katanya? Kok lu bisa dikejar-kejar cewek sih katanya? Itu anaknya, itu si Meme yang ngomong ke Akwang, lu kenapa sih Kwang gitu? Ki bingung gua, cewek mau aja malu ya udah tua gitu. Kenapa nggak mau sama Jeffrey atau Ahyang atau Alek gitu kan? Itu Lin. Anjing. Itu karena jinnya dan jinnya seneng. Kayak jinnya itu kurang kerjaan ya. Dan si Akwang tahu. Akwang lewat Jesslyn nanya, tolong dong tanyain ke si Pak Haji gitu kan. Emang dia ikut ya? Jinnya kayak iya tiap kali gua ikut minum-minum gitu. Suka. Oh terus kalau Akwang lagi ngerokok, tuh jinnya juga suka gitu. Jinnya suka Lin. Suka. Begitu kita ke sana, jinnya paling suka satu hal. Si tante dan Akwang
ngasih sesajen, pisang lah, nasi Ya, lah, beras lah atau pastilah. apa. Ternyata si jinnya paling suka wangian bunga kering dibakar. Mm-mm. Dia ngaku, aku paling sering itu. Jadi kami anomali bilang, udahlah tante, om gitu, nggak usah kasih yang food waste lagi, pisang gitu. Abis itu kan nggak dikasih kan, dibuang kan. Enggak dibuang. Abis dikasih buat itu biar cuman syarat doang. Pisangnya dibawa ke dapur digoreng katanya. Oh iya benar-benar. Iya kakak lupa yang itu. Enggak food waste, tapi nggak dimakan juga masih jin itu. Akhirnya udah se ini aja bunga dibakar katanya. Balik lagi ke Gak ada Aquang. bedanya dong. Dia minta yang waras dikit kenapa? Nggak bisa buat si jinnya. Jinnya kan nggak bisa ngambil pisang dunia manusia. Bisa tapi wah dia bisa dihukum Len. Dia sebenarnya bukan yang favorit banget sih, kayak ngambil makanan gitu, lebih ke arah dupa, kayak Ya dupa, wangi-wangian gitu, dia wangi-wangian. suka. Nggak semua jin sama loh ya, Anovers. Ada yang jin yang kurang ajar ya mintanya nyawa. Ini kebetulan dia cuma pengen ya gitulah. Terus masih ada di rumah itu? Masih sampai sekarang. masih. Dia dalam pengawasan Grim Reaper, nggak boleh. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain yang terlalu Nah, frontal. Terus Agak ini receh. recehnya gini, lebih kacau Aquangnya sih. Jadi kakak sama Jesslyn bilang kayak, Om, tante mulai sekarang tidak boleh memohon apapun ke si jin alias Pak Haji itu ya. Tantenya bilang, si Aquangnya dulu, enggak, gue nggak pernah minta. Enggak lah, gue nyembah sih. Enggak, gue paling cuma minta tolong itu barang di gudang. Itu tolong ya stok barang. bantuin stok abisin. Oh, saya suruh bantu jual. Iya. Kakak langsung bilang, itu namanya minta Om. Ya, gue sih gak minta apa-apa. Gue sih mintanya itu stok di gudang itu banyak stok barang itu suruh dia jualin lah, apa gimana lah gitu. Biar cepat laku gitu. Ya gitu cara Kalau si ngomong. Aquang nggak benci jinnya, tapi kayak ya lu udah tinggal di sini bantu-bantu lah jualin barang. Iya kayak gitu. Kalau si tante kayak dia ngapain di situ? Bikin gua kaya nggak gitu? Iya bener. Tante Beneran. gitu. Gak ada bedanya Ada ya? gunanya nggak gitu? Iya. Iya. Gue nggak ada bedanya sih antara suami istri itu sih. Terus Oh, terang. ini sambil makan kacang kan. Ya lu di situ lu kagak buat kang tahu lu apa gitu. Lu kagak masukin kang tahu ke gua lu ngapain lu ada di situ lu gitu kata tantenya Mereka gitu. percaya jinnya di situ, tapi Iya. kayak lu kalau nggak bawa kang tahu, nggak Kang bawa tahu. uang, udah lalu nggak usah di situ. Kasian juga sih in a way jin. Kang tahu itu dalam bahasa Hokkien atau apa sih? Hokkien kayaknya ya. Kang tahu apa Lin? Nggak tahu, itu Itu bahasa daerah. Kayak Bahasa- bukan Mandarin bahasa sih, Medan itu kayaknya. Hokkien kayak. Kakak juga sering dengar. Kayaknya artinya uang kan? Uang, maksudnya uang pemasukan gitu. Iya, jadi suami istri sama aja, Lin. Ya intinya si jin ini, Lin, dia selama bertahun-tahun setia nemenin si Om Aquang. Sampai kadang-kadang kata Aquangnya, kadang gue bisa tahu loh kalau itu si Pak Haji atau jin itu kayak pengen ngajakin gua ngerokok. Beneran. Jadi kalau si Aquang ngerokok di depan, ngikut jinnya. Ya bukan ngikut gini, tapi ngikut nemenin gitu. Baru kali ini gue lihat ada bukan persahabatan sih, hubungan yang awkward antara human dan jin kayak gitu. Tapi jinnya nggak jahat, cuma dia juga dibatas, nggak boleh. Pas yang si Aquang bilang, ya lu bantu-bantu lah kayak gini, jinnya kan udah mau bergerak kan, kayak gue bisa do something nggak? Grim-grimnya kayak udah langsung Grimnya iya kata si jinnya. Nggak Jinnya boleh, agak receh sih, dia kayaknya dari kampung, I guess. dari Tapi Lin, desa kayaknya. tapi ketika kakak dan Jesslyn ngobrol sama si jinnya itu, kita disamperin sama pegawai ijo-ijo loh. Oh iya, Itu parah sih. ada ijo-ijo lagi. Long story short, kenapa si jin itu ada hubungan dengan ijo-ijo? Dia dulu pernah kerja di kerajaan ijo-ijo. Jadi dia mantan pekerja kerajaan hijau. Dan ternyata dikonfirmasi lagi sama orang pinter yang sebelumnya, dia tuh emang dulunya katanya, ya saya tuh nggak baik. Maksudnya jin ini ngomong ke orang pinter yang dulu, saya tuh emang nggak baik, ya makanya saya di sini saya udah tobat, saya mau jadi Pak Haji katanya gitu. Tapi ya ketika pegawai hijau Lin nyari si jin itu, dia nggak mau menyerang keluarga Aquang. Tahu dia mau nyerang siapa? Kita lah. Kakak sama Jesslyn. Ya kan buronan kan kalian. Bukan, kayaknya ada mata-mata yang tahu, si anomali ini lagi di tempat ini nih. Jinnya dulu kan mantan pekerja gue, mau diinterogasi. Tapi kakak untungnya sadar, keburu doa duluan sama Jesslyn, jadi dilindungi. Walaupun tuh jin koplak, tapi tetap dia berhak dan punya hak dilindungi oleh Tuhan. Terus jinnya takut, maksudnya ya udah kita doa bareng yuk gitu. Maksudnya takut diapa-apain dianya. Takut, Badan gede gitu. takut lalin lah lawan Takut. ijo-ijo Lin. Aduh. Gitu. Terus gimana deal sekalian sama si jinnya itu biar nggak ganggu? Kan kadang Oh iseng jinnya dia. emang, kita bilang jangan ganggu ya, gini.
Ya udah dia bilang, "Dit, kayaknya sih dia masih pengen iseng deh." Pastilah. Ya kayaknya kakak nggak tahu ya sistem Tuhan tuh membatas dia sampai mana. Pokoknya kalau dia ngelewatin batas disabet aja sama Grim Reaper. Gitu, Lin. Oh ya, sama biasanya kan katanya kan abis ketemu siapapun lah orang pinter kan, dulunya kan sebelumnya Meme dan Fang Hua, siapa namanya? Fang Hua. Ya, Fang Hua kan udah pernah konsul sama kita ya sebelumnya. Nah, kita udah ngomongin gitu. Tapi kemarin pas kita tanya, ada nggak waktu konsul kedua terakhir yang kemarin itu dia marah apa ngapain gitu? Enggak gitu. Tumben gitu, dia mah udah nggak pernah ganggu lagi gitu. Ya itu karena ada Grim Reaper-nya. Tapi kamu tahu kan, Lin, terakhir di orang pinter yang terakhir, memang orang pinternya nyari masalah. Oh iya. Taunya dari Aquang, bilang kayak, saya mau ngetes tuh kemampuan yang di rumah lu gitu. Nah itu. Oh iya, dia sempat cerita pas datang ke Mutiara itu kan. Itu bukan cara kami tuh. Iya. Kami anomali nggak pernah pakai cara kayak ngetes. Kami tuh bilang selalu nanya, who are you, what do you want, and kepentingannya apa. Kalau udah dirasa mengganggu dan Tuhan nggak berkenan, ya lu berhadapan dengan force Tuhan. Itu kan cara anomali. Tapi cara orang pinter yang ke-9 atau ke-10 nantang, Lin. Alhasil apa teman-teman? Kaca apa yang pecah ya? Pokoknya kaca di rumahnya dia udah pecah dah. Kacanya pecah tapi bukan pecah perang, meledak ber gitu sampai ada asapnya. Bunyinya kayak ya bunyinya kan. Jadi gini, Anoversna ini kakak yang cerita. Udah lebih dari 2 kali kami tahu kasus seperti ini, di mana kalau ada tabrakan energi supernatural, antara lain kaca pecah. Kaca pecahnya tuh bukan pecah runut kayak retak ya, meledak. Sama kayak waktu Abigail nolongin kita tuh, kan dia lagi jadi bartender, gelasnya pecah bar berkeping-keping kan gitu. Nah sedikit bocoran, bokap gue itu dulu arsitek dan dia ngerti banget mengenai beginian. Kaca tempered, kamu tahu bedanya kaca tempered sama kaca biasa nggak guys? Kaca biasa kalau kamu lempar batu pecah tapi cuma sedikit dan jadi tajam mengelukain orang. Kalau kaca tempered kayak kaca mobil itu tempered glass gitu kan, itu kalau kena benturan pecah dia rontok jadi kecil-kecil, jadi nggak bahaya. Pembuatannya pun lain, nggak tahu gimana dipanasin terus didinginin, ada prosesnya. Nah di awal-awal pasang kaca itu mungkin teknologinya waktu itu masih belum seperti sekarang. Sering sebulan pertama pecah der. Ya orang kan mikir kayak gaib ya gitu kan, segede gitu loh pecah loh. Ya kata bokap sering, tapi biasanya terjadi di awal-awal baru dipasang. Pemuaian lah, pendinginan. Bukan kalau udah 20 tahun stabil terus tiba-tiba pecah. Nah si klien ini dia udah tinggal di rumah itu kan berapa tahun, 20 apa 30 tahun gitu setahu iya, aku. dan nggak ke expose matahari loh. Enggak, di dalam rumah. Sama seperti kasus kita yang kami lupa ini thumbnailnya nih, yang kacanya setebal gini mandi. Iya, Kita malam datang Kalimantan. langsung der. Dukun Kalimantan, Kalimantan, iya. bukan yang Kalimantan. Itu contoh-contoh tabrakan energi supranatural seperti itu teman-teman. Bukan keris terbang atau pisau terbang, bukan. We've never seen that. Jadi di antara anggota rumah yang ada di situ, Jin ini paling suka sama si tante. Namanya. Jadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol gitu kan, pas di meja makan ya, barengan sama Fang Hua, sama Meme, sama si tante, Jinnya kayak gini, bilang ke aku gitu, cantik kayak gitu, sambil nunjuk ke si tante gitu. Terus udah gitu, tante ada salam tuh dari Jinnya, katanya tante cantik. Terus udah gitu, emang iya tahu, kata Fang Hua, emang iya tahu, waktu itu aja orang pinter juga ngomong katanya nih paling suka nih sama si mama gitu. Apalagi kalau mama rambutnya dipirangin, dicoklatin gitu, makin demen deh dia, kakinya digerayangin kalau tidur kayak gitu. Tuh kan, berarti digodainnya ada unsur emang suka juga, bukan suka asmara ya, kayak dia suka sebagai jin terhadap human. Gitu loh. Cuma si jin, jangan lupa Jess, cantik. Aku suka sama tante, kecuali suaranya. Volumenya kenceng banget kalau ngomong soalnya. Terus si tante, kan kakak nggak tahu kan? Tan, maaf ya, jinnya sebenarnya suka semua personality tante kecuali suaranya. Tantenya langsung bilang, tahu aja lo ya gitu langsung. Iya bener langsung.
Dan itu volume asli. Meme langsung bilang, ya kok itu barusan volume aslinya. Jadi setelah ngobrol sama kalian volumenya diturun. Udah agak kenceng, udah kenceng. Tapi Tuh. begitu ngomong sama Jin kayak, ya lu nggak usah teriak juga Jinnya bisa denger Lin. Dia pikir dia jauh kan, tahu aja gitu kan. Baru Mei bilang kayak, ya itu volume aslinya kok. Kocak sih. Well, sekian guys cerita kami. Mungkin cerita kali ini jenaka, nggak begitu perang-perangan seru gimana, dan Aileen juga jadi penonton kan. Tetapi ada beberapa poin yang bisa gue bagikan dari kisah klien kami kali ini. Yang pertama, waktu kita kecil, kita sering mendengar istilah di olahraga mens sana in corpore sano. Pernah dengar Aileen? Enggak. It's we not me yang aku dengar. Kakak udah capek-capek build up kalimat penutup biar keren kayak Bila pernah denger nggak mens sana in corpore sano? Ini apa gue yang ketuaan ya? Beda generasi deh. Iya deh. Ya udah. Generasi. Mens sana in corpore sano artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kira-kira begitu. Itu kayak bahasa Italian sih. Apa dari sekolah Kayaknya Katolik? Latin. Sekolah Katolik. Sekolah Katolik. Nah, Pantesan. ada yang padanannya yaitu corpus sanum in mentem sanam. Kebalikannya, di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Kakak ulang ya, mens sana in corpore sano versus corpus sanum in mentem sanam. Yang satu artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat versus di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Jadi itu ibaratnya kayak mana dulu nih yang lebih kuat. Kalau lu tubuhnya kuat dulu, jiwa lu mengikuti. Atau mental lu dulu yang kuat, baru tubuh mengikuti. Kakak, secara personally gue bilang gue lebih vote di dalam tubuh yang kuat, baru jiwa mengikuti. Karena itu yang terjadi pada Mei. Mei ingin mengarah ke spirituality, tetapi dia sendiri kesehatannya masih begitu. Gimana caranya? Kakak berprinsip, Jesslyn, kalau kita misalnya mau menghadapi cobaan batin, jiwa, ataupun stres gitu, kita mesti sehat dulu. Imagine kalau kita udah sakit kepala, sakit mah, sakit perut, dan yang lain-lain, terus dihantam dengan masalah kehidupan. 2 kali lipat bukan? Dan ini prinsip gue yang terakhir, bahwa jauh lebih susah mengontrol pikiran dan hati kita dibanding nafsu makan. Kita tidak bisa mengatur hati, mental, dan pikiran kita in the next 5 minutes. Lu gak boleh mikir, lu gak boleh stres, lu gak boleh kebawa perasaan. Lebih susah dibanding di depan kita 5 menit, gue gak mau keripik itu, gue gak mau gorengan itu, gue gak mau itu. Jadi tetap gue lebih berprinsip mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan kalau jiwa yang kuat itu mentalnya udah kuat, susah bagi kubu kiri untuk nembus. Poin yang kedua adalah do not believe our dreams, believe in our actions. Bukan do not believe in our dreams ya. Mungkin bahasa Indonesia lebih bagus. Jangan percaya pada mimpi kita, percayalah pada tindakan kita. Berapa sering Jess, kita nemuin kasus baik di luar negeri ataupun klien ataupun di DA yang awal-awalnya demon, masuk lewat mimpi, konsisten tuh. Kayak si tante, dia mimpi A datang, ternyata datang beneran, B datang. Lama-lama dia jadi mengandalkan mimpinya instead of mengandalkan Tuhan, betul? Betul. Itulah yang kami nggak mau, karena itu cuma selangkah lagi bisa menuju kasus seperti Burari Death. Biasanya kalau kubu kanan kasih kode dari mimpi itu nggak terang-terangan menunjukkan kayak kejadian yang akan terjadi, tapi lebih ke arah kayak bunga mimpi. Contohnya kayak aku waktu itu pernah minggu-minggu ke depannya sih, aku bukan banyak masalah, kayak banyak hal yang harus aku urusin, jadi lebih hektik. Nah pas pagi itu aku mimpi air pasang 3 kali. Jadi bukan kejadian yang aku mimpikan, tapi cuman kayak kode-kode sejenis air pasang atau enggak bencana-bencana alam. Bukan spesifik kan? Enggak spesifik, itu enggak spesifik. Kalau si tante spesifik banget. Nah itu biasa kalau yang spesifik teman-teman harus hati-hati dan harus benar-benar bertanya deh, apakah ini dari kubu kanan atau bukan. Kebanyakan kasus yang kami tangani itu kebanyakan dari kubu kiri. Karena terlalu fantastis menurut aku. Kayak kita bisa tahu kejadian di masa depan, sedangkan masa depan itu kan harusnya yang ngatur itu kan Tuhan. Dan itu mengakibatkan orang bisa percaya buta dengan mimpinya loh. Betul. Dia mimpi kayak gunung ini akan meletus, dia yakin banget sampai dia suruh orang jual, dia bisa jual rumahnya. Itu kan tindakan yang konyol.
Dan jadinya alih-alih mengandalkan Tuhan malah lebih mengandalkan mimpi. Nanti kalau dia misalnya cerita ke anaknya atau cerita ke suaminya, satu keluarga itu nanti akan lebih percaya sama mimpinya dia daripada sama Tuhan itu sendiri. Sedangkan yang ngebuat kita itu Tuhan. Sayangnya Lin, sampai akhir kakak dan Jesslyn sampai malam selesai, si tante masih susah diomongin. Dia mungkin terima beberapa hal yang kita omongin, tapi dia masih tetap mengandalkan mimpi. Ya sudah, anomali tidak bisa apa-apa, tapi udah nitip message ke Mei, itu bahaya. Itu yang dompleng di mimpi mama, itu demon. Aku ngeliat demon ya, soalnya warnanya agak hitam. Aku nggak tahu tinggi hasilnya berapa ya, tapi kalau dari vision sih bukan yang terlalu tinggi. Tapi balik lagi di vision sama bentuk asli kan bisa aja perbandingannya kan beda kan. Betul. Cuman warnanya hitam memang. Ya intinya gitu. Dan bahayanya ketika seseorang terlalu percaya mimpi, selain gak percaya sama Tuhan, mimpi ini bisa mengarahkan kita maupun orang-orang sekitar kita menjadi ke arah yang lebih destruktif. Itu, ambil contoh aja dari tante, apakah tindakan dia makin konstruktif untuk keluarganya? Aku rasa enggak. Dia nggak berbuat destruktif, tetapi dia terlalu percaya mimpinya, which is not good. Cuman kan alhasil dia jadi suzonan kan. Iya, itu salah satu suzonan. dampak. Iya sih. Itu salah satu dampak. Untungnya dia belum berbuat yang destruktif banget, tapi udah ngarah kalau nggak diarahin tuh. Cuman bukannya dari pengakuan anak-anaknya emang suka ribut itu Iya, istri. suka Oh, ribut. sampai sekarang. Sampai sekarang. Besoknya aja si Aquang mau ke mana Ke Bali. Ke Bali atau kemana? Ke Bali. Iya sih, nggak tahu kok istrinya. Iya. Tapi aku yang cerita ke kita, tapi lu jangan ngomong-ngomong ya gitu. Kita nanya kayak, Mei, Mami tahu nggak sih Papi mau ke sini ke situ? Enggak. Iya. Jadi kalau Papi minum-minum ke karaoke gini, ya cuma tahu doang, tapi sama siapa, sama cewek siapa nggak tahu. Ya udahlah ya, kisah klasik keluarga. Banyak kisah seperti ini, banyak. Takut digorok deh sih. Dah tutup Nanti aja. kalau nggak ribut. Ya Tutup. udah. Well, sekian dulu cerita kisah klien kami kali ini. Semoga bisa ada value yang bisa dipetik oleh Hanover semuanya. Semoga bisa menghibur Hanover semuanya. Dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. See you.